kepada para sahabatnya jami'an. Dan sama-sama kita berharap semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kemudian sebelum kita mulai, sebelumnya anak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an untuk Syekh dan untuk teman-teman peserta semuanya pada kursus online Bahasa Arab Quantum Maba di batch 40 gitu ya teman-teman. Teman-teman semua, akhwati, nah ini masih perdana ya. Jadi singkat kita bahas tentang program Takalam Club ya teman-teman. Jadi program Takalam Club ini fasilitas dari kursus Quantum Maba untuk para peserta, di mana nantinya para peserta dapat berinteraksi langsung dengan native speaker, gitu ya. Jadi silahkan akhwati memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, gitu. Dan pada program ini juga nanti akhwati bisa praktek langsung, ya praktek mengucapkan atau melafalkan dialog dalam bahasa Arab dan akan dikoreksi oleh native speaker ataupun oleh musyrifah gitu ya teman-teman. Oke. Ya dan insya Allah teman-teman, Masya Allah Alhamdulillah pada batch 40 ini insya Allah akan bersama kita Syekh Yahya Toha gitu ya. Syekh Yahya Toha beliau merupakan native muda ya asal Palestina. Nah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir bersama kita ya teman-teman. Mari sama-sama kita sapa beliau. Masya Allah. Assalamualaikum ya Syekh. Kaifa halukum ya Syekh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa halukum? Masya Allah. Alhamdulillah nahnu bi khairin aidun ya Syekh. Alhamdulillah kami dalam keadaan baik Syekh. Dan insya Allah kami siap untuk mendengarkan materi dari Syekh. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Tanpa memperpanjang kalam ya, marilah kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini barokah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafadhal kepada Syekh Yahya Toha. Ana persilakan, falyatafaddal mashkuran. Allah yahfazik. Pertama-tama yang belum tahu saya, nama saya Yahya Khalil Toha. Saya berasal dari Palestina. Alhamdulillah saya sudah di Indonesia 5 tahun. Saya 24 tahun dan sekarang saya kuliah S2 Teknik Mesin di Universitas Lampung. Terima kasih untuk teman-teman yang gabung pada Zoom hari ini. Kita insyaAllah bersama-sama akan belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum kita mulai, saya mau bertanya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ada yang bisa jawab? Ana ya Syekh. Tafadhal ya akhti. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasanya Rasulullah, dan kalau di kuburan nanti ditanyakan berbahasa Arab. Kalau apa? Kalau di kubur nanti ditanya dalam bahasa Arab. Ya, bahasa surga juga. Iya. Tapi yang belum bisa bahasa Arab gimana? Nanti tidak bisa jawab. Insya Allah bisa teman-teman. Ya bukan karena soal kubur, karena pasti insya Allah orang yang mukmin insya Allah bisa jawab insya Allah. Kita belajar bahasa Arab. Yang pertama karena seperti yang ukhti tadi mengatakan bahwa itu bahasa Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui tafsir Al-Quran Al-Karim harus kita berbahasa Arab. Jadi kalau ada ustadz atau ada orang yang munafik gitu mau tafsirkan Al-Quran sedangkan kita belum bisa bahasa Arab, jadi kita akan mengikuti dan kita pikir ini ini benar padahal ini salah gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kurang lebih 450 juta orang berbahasa Arab. Ya, 22 negara itu berbicara bahasa Arab. Jadi orang yang bisa berbicara bahasa rasmi atau fasih, insya Allah bisa bisa berbicara dengan orang Arab.
Ya, apalagi bisa contoh misal dapat bekerja di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Emirat atau Kuwait dan lain-lain. Kalau bisa bahasa Arab, insya Allah sangat mudah gitu. Yang kedua, karena bahasa surga. Ini itu bahasa Arab adalah bahasa surga. Insya Allah kita semua masuk surga nanti. Insya Allah kita semua akan bicara bahasa Arab. Tapi bukan karena kita belajar di dunia. Insya Allah semua kita akan bisa bahasa Arab. Insya Allah kita masuk surga dulu. Setelah itu kita insya Allah akan bisa bahasa Arab. Oke. Ada juga. Tafadhal ya akhti. Afwan Syekh, sebelum kita lanjutkan, apakah mungkin Syekh menghidupkan kamera? Iya, boleh. Oke, ya, syukran ya Syekh. Allah yahfadhik. Oke, baiklah. Ya, ada juga satu pertanyaan biasanya ditanyakan khususnya untuk orang Arab. Apakah semua orang Arab bicara satu bahasa atau beda atau gitu? Kami sekitar 22 negara, masing-masing punya logat sendiri, tapi saling mengerti. Kalau contoh misal saya mau bicara sama orang Mesir, sama orang Jordania, atau mungkin Palestina dan Jordania sangat dekat. Logatnya atau sama seperti itu. Tapi kalau saya mau berbicara dengan orang dari Kuwait, Qatar, atau dari Mesir, atau dari mana, insya Allah kami saling mengerti walaupun logatnya berbeda. Jadi kalau ada orang bisa satu logat, insya Allah yang lain mudah. Gitu. Ya. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan atau langsung saja kita mulai? Mungkin sebaik kita mulai terlebih dahulu ya Syekh. Insya Allah sesi pertanyaan setelah Syekh menjelaskan materi. Insya Allah. Ya. Awalan kita akan belajar at-tahiyyah wa ta'aruf. Salam dan perkenalan itu. Gimana? Sebentar. Jangan mulai dulu. Ya. Oke. Boleh saya dijadikan host? Kalau boleh, karena saya akan tulis juga. Sudah Ya. Syekh, co-host. Oke. Do you want to continue? Oke. Saya mau tulis juga. Oke, baiklah. Ya, at-tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. At-tahiyyah seperti menyapa ketika kita mau mengucapkan tahiyyah, assalamualaikum atau marhaban atau apa, wa ta'aruf dan perkenalan. Ya. Kenapa saya tidak bisa geser? Kak, tolong saya saja yang share materi ya, saya bisa. Tapi Baik. Syekh yang share materi. Begitu ya, Syekh? baik. Ya, at-tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. Jadi kalau kita ingin mengucapkan salam atau menyapa atau apa dari at-tahiyyah wa ta'aruf, insyaallah kita akan belajar hari ini. Contoh misal kita mau mengucapkan selamat pagi atau kita mau mengucapkan salam gitu. Insyaallah kita akan belajar dan at-ta'aruf. Oke, baiklah. Fi mahattatil qitar. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa huruf namanya huruful jar. Huruful jar salah satunya fi artinya di. Ada ila, nanti kita akan belajar juga ila. Ya, ila artinya ke. Oke, ada an. An juga artinya tentang. Oke, kalau ada yang mau tulis silakan. Ada juga yang lain, tapi kita akan belajar ini dulu. Jadi fi artinya di. Mahatta artinya stasiun. Stasiun. Ada juga dalam beberapa negara Arab yang punya dua arti untuk mahatta. Mahatta yang pertama yaitu stasiun, yang kedua bisa jadi artinya channel, seperti channel TV atau apa, ini juga menjadi mahatta. Al-qitar artinya kereta. Oke. Kalau mobil apa? Ada yang tahu? Sayyaratun. Sayyara. Jangan, oke. Sebentar saya jelaskan sekarang. Gini teman-teman.
agar kita bisa bahasa Arab. Ketika kita mau berhenti, oke, kita langsung pakai sukun. Jangan pakai harakat atau tanwin. Jadi fi mahattatil qitari atau fi mahattatil qitar. Yani contoh misal, sebenarnya al-qitar bukan al-qitari. Kenapa? Karena kita berhenti. Jadi tidak usah pakai harakat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Bukan bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Benar? Kita kan berhenti ya kan? Ya, jadi langsung kita pakai sukun itu. Ya, jadi fi adalah salah satu huruf namanya di atau artinya di. Mahatta, coba saya mau 5 yang mengucapkan kata mahatta. Ada? Ada yang siap? Siap. Ya, silakan. Siapa? Coba siapa saja enggak apa-apa. Mahatta. Mahatta. Oke, al-qitar. 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 Kalau mobil artinya sayyarah. Sayyarah bukan sayyarah. Kalau kursi, bukan kursiyun. Sayyaratun. Kursi. Kursi. Ya, sayyarah, qitar, ta'irah. Apa artinya ta'irah? Ta'irah artinya apa? Burung. Tidak. Pesawat. Oke, pesawat artinya ta'irah atau tayyarah juga boleh. Tayyarah itu bahasa gaul, ta'irah bahasa resmi, pesawat. Oke, mobil, sayyarah, qitar, kereta, oke. Dan daraja ini punya banyak arti kalau di bahasa Arab. Oke. Jadi ada 2 perempuan di sini, nama satunya Halimah dan satunya namanya Nafisa. Yang pertama mengucapkan sabahul khair. Sabahul khair artinya pagi baik. Pagi baik. Oke. Tapi di Indonesia kita pakai sabahul khair, selamat pagi. Oke, pagi baik. Ya, sabahun nur artinya pagi cahaya. Jelas? Pagi cahaya. Tapi di Indonesia biasanya selamat pagi, selamat pagi. Ya, ada juga di beberapa negara Arab seperti Palestina tidak harus mengucapkan sabahun nur. Ada menggantinya an-nur banyak kata. Contoh misal sabahul ward. Ya, sabahul ward artinya pagi bunga. Sabahul asal, pagi madu. Tergantung teman ya, tergantung apakah kamu dekat dengan orang yang kamu bicara atau tidak. Ya. Tapi kalau kami biasanya sabahul khair, sabahul asal, sabahul ward dan lain-lainnya. Oke? Ya. Jadi sabahu artinya apa? Pagi. Tapi kalau contoh misal selamat malam apa? Masa'ul khair. Masa'ul khair. Jelas? Masa'un nur. Jawabannya. Jelas teman-teman? Masa'u. Jelas teman-teman? Jelas ya. Siap, jelas. Kalau belum jelas tidak apa-apa, bilang saja. Nanti diulang lagi, enggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke. Ya, kalau di bahasa Arab juga teman-teman, kami tidak ada selamat siang atau selamat malam. Kami ada selamat pagi, selamat sore. Selamat pagi ini bisa dari pagi sampai siang, setelah itu selamat sore. Masa'ul khair. Masa'ul khair atau sabahul khair. Sabahul khair, sabahul nur. Masa'ul khair, masa'ul nur. Sabahul khair, selamat pagi.
Masaul khair, selamat sore gitu, atau selamat malam. Baik. Tadi ini kita sudah selesai dari salam, oke, atau at-tahiyyah. Sekarang kita akan belajar perkenalan, oke? Ya. Baik. Di sini Halimah mengatakan ana Halimah. Ana Halimah itu bisa mengganti ana ismi Halimah. Oke, tapi tidak harus kita menggunakan ismi, tidak apa-apa. Kalau mau bilang ana ismi atau tidak menggunakan, tidak apa. Ya, seperti saya Yahya. Jadi tidak usah saya mengatakan nama saya Yahya. Yahya, sudah. Oke, baik. Ma ismuki? Kenapa di sini kita menggunakan adat soal ma, bukan maza? Karena dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia teman-teman berbeda juga. Kalau di bahasa Indonesia siapa ya kan? Siapa bahasa Arab man. Jadi salah kalau menggunakan kata man ismuka. Itu salah dalam bahasa Arab. Yang benar ma ismuka. Jadi untuk meringankan teman-teman. Ya harusnya madza ismuka. Tapi kita menggunakan ma ismuka. Oke, atau ma hadha, apa ini? Oke. Ma hadha, apa ini? Ma dzalika, apa itu? Oke. Baik. Ana Halimah, ma ismuki. Kenapa bukan ma ismuka? Nah, di sini. Kenapa? Karena kita berbicara dengan Nafisa, Nafisa itu perempuan. Oke? Kalau perempuan, ma ismuki. Kita menggunakan kasrah, teman-teman. Ini namanya kasrah. Kalau untuk perempuan, untuk laki-laki harusnya di sini fathah. Ya, fathah. Untuk laki-laki. Dan ini teman-teman untuk semua, bukan hanya untuk pertanyaan ini, untuk semua. Oke? Untuk semua. Untuk laki-laki biasanya fathah, untuk perempuan kasrah. Dalam keadaan seperti ini. Tapi kalau contoh misal kita mau bertanya, kamu sedang apa? Contoh misal, madza taf'al? Untuk laki-laki, madza taf'al? Ada di sini laki-laki? Ada enggak? Tidak ada, Syekh. Ini khusus akhwat. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Madza taf'al? Kamu sedang apa? Madza, bukan ma. Madza taf'al? Kita sekarang tanya tentang apa namanya? Tentang perbuatan orang. Ya, madza taf'al? Ana adrus, ana aktub, ana aqra. Biasanya ketika orang berbicara tentang dirinya, dia sedang apa? Dia menggunakan fi'il namanya fi'il mudhari'. Oke, al-fi'il al-mudhari' artinya sekarang saya lakukan, sedang dibuat. Jadi ana adrus. Jadi apa namanya? Kita menggunakan alif sebelum fi'il. Jadi ana adrus. Ana aqra. Tamam? Jelas? Jelas teman-teman? Jelas ya. Jelas ya. Oke. Jadi di sini ana Halimah, ma ismuki. Karena perempuan dia jawab ismi Nafisa. Ismi Nafisa. Biasanya untuk nama ismi. Tapi isim artinya nama. Oke. Isim artinya nama. Ismuha artinya namanya perempuan. Nama dia tapi perempuan. Ismuhu nama dia laki-laki. Oke. Baik. Ya, ismi Nafisa. Nama saya Nafisa. Kenapa begini? Oke. Tamam. Sekarang Halimah mau bertanya.
Ila aina anti musafirah. Apa artinya ila tadi kita belajar? Ila ke aina mana. Tapi kalau kita tanya orang aina anta, contoh misalnya aina anta atau aina anti. Bisa anta, bisa anti. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Aina di sini artinya di mana. Di mana kamu. Oke, tapi di sini ila aina. Jadi di mana dan kemana dalam bahasa Arab bedanya ila aina, kemana, aina, di mana. Tanpa ila menjadinya di mana. Oke? Jelas sampai sini? Oke. Ila aina, kemana, anti, kamu, perempuan. Musafirah. Musafirah artinya jalan-jalan atau pergi. Tapi biasanya musafir keluar kota, ya kan? Ya, berarti musafirah karena perempuan. Di sini musafirah, ta marbuta, ya, seperti zahibah. Ta marbuta untuk perempuan. Tapi zahib, jadi kita apa namanya? Sebentar. Ya, zahib atau zahibun anta. Karena kita lanjut tidak apa-apa kita menggunakan tanwin. Zahibun, aidun, musafirun, raji'un. Kalau perempuan kita tambahkan ta marbuta. Zahibatun, musafiratun, aidatun, raji'atun. Oke? Jadi untuk perempuan kita pakai ta marbuta, untuk laki-laki tidak usah. Baik. Nafisa mengatakan ana musafira ila Jakarta. Saya mau pergi ke Jakarta. Wa anti, di sini dia mengatakan kalau kamu. Oke, wa anti dan kamu. Oke. Dan kamu ini biasanya kami pakai. Wa anta seperti itu. Bukan dan kamu mau pergi kemana. Kalau kamu udah, ya. Baik. Halimah menjawab, ana musafira ila Bandung. Saya mau pergi ke Bandung. Baik. Ini jelas kalau ana musafira ila Bandung. Nafisa mengatakan, limadha anti musafira ila Bandung? Limadha? Kenapa kamu mau pergi ke Bandung? Limadha? Bukan madha. Madha artinya apa? Limadha? Kenapa? Oke? Baik. Limadha anti musafira ila Bandung? Kenapa kamu mau pergi ke Bandung? Kayaknya Nafisa ini penasaran. Oke. Sa'azuru ammi. Baik. Sa'azuru, saya akan. Kenapa saya akan? Karena ada huruf sin. Sebelum fi'il ada sin, artinya akan. Sin artinya saufa. Yani kalau dia mau mengatakan saufa, azuru ammi atau sa'azuru ammi sama. Baik. Sekarang kita mau jelaskan apa perbedaannya ammi dan khali. Kalau ammi artinya paman dari keluarga bapak. Oke? Am. Dia dibagi dua. Ammi atau ammati. Ammati kalau kita punya tante dari keluarga bapak, ammati. Kalau pria, ammi. Harus dia abang atau adik. Benaran, bukan dia saudara seperti, bukan. Harus dia dari keluarga bapak yang benar. Dia itu abang atau adik bapak, ini dipanggil kalau laki-laki ammi, kalau perempuan ammati. Baik, kalau keluarga ibu, ada yang tahu? Kalau keluarga ibu, khali, ya betul. Khali atau khalati. Sebentar. Khalati.
ini untuk laki-laki, untuk perempuan. Makanya ketika kita bicara, kita mau jelaskan siapa itu dari keluarga, itu sangat jelas dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena contoh misal saya mengatakan ibn khali, ibn dan bint. Ibn artinya putra atau anak laki-laki, kalau bint perempuan, anak perempuan. Jadi kalau saya mengatakan ibn khalati fi Dubai, jadi semua orang tahu bukan sepupu. Sepupu itu nanti orang bingung, sepupu dari mana? Yani keluarga ibu, keluarga bapak. Kalau bahasa Arab jelas. Ibn khalati artinya anak laki-laki dari tante keluarga ibu. Cuman dua kata, ibn khalati atau binta khalati. Ibn ammi wa ibnat ammi. Oke? Baik. Nafisa, sebentar. Sa'azuru ammi, saya akan mengunjungi pamanku. Ya. Huwa marid. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Kalau perempuan, hiya. Oke? Kalau perempuan, hiya. Kalau laki-laki, huwa. Huwa maridun fil mustashfa. Jadi dia sedang sakit fi al-mustashfa. Saya mau beberapa yang mengucapkan kata mustashfa. Ada? Mumtasfa. Mustashfa. Mustashfa. Bukan Mustashfa. mustashfa. Mustashfa dari kata syifa. Kalian tahu rumah sakit Asy-Syifa? Itu sangat terkenal sekali. Ya, itu di media. Rumah sakit di Gaza. Mustashfa Al-Quds, Mustashfa Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya kesembuhan. Mustashfa artinya tempat kesembuhan. Gitu. Yani rumah sakit di Indonesia kan, kalau dalam bahasa Arab artinya rumah kesembuhan. Mustashfa. Oke? Jadi sa'azuru ammi, saya akan mengunjungi pamanku. Kita belum selesai, nanti kita akan diskusi lagi. Kita cuma jelaskan kata-kata yang seperti itu. Santai saja ya. Sa'azuru ammi huwa maridun fil mustashfa. Dia sedang sakit, oke? Dirawat di rumah sakit, fil mustashfa, oke. Wa anti, dan kamu, ana musafira ila Jakarta. Saya mau pergi ke Jakarta. Lil amal, di sini lil, huruf lam ini artinya untuk. Oke? Untuk. Jadi lil amal, untuk bekerja. Amal dan amal sama. Amal dalam bahasa Indonesia kan, amal baik, amal tidak baik. Tapi dalam bahasa Arab, amal artinya bekerja. Atau amalun salih, amal yang baik, seperti itu. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Alhamdulillah jelas. Apa? Baik. Halimah mengatakan hana maw'idi li su'udil qitar. Baik. Hana, biasanya kami menggunakan kata setelah hana li huwa al-an. Sebentar. Al-an. Al-an artinya sekarang. Oke. Hana al-an. Maw'idi. Maw'id dalam bahasa Arab punya beberapa arti. Yang pertama waktu, yang kedua janjian. Jadi saya punya janjian sama teman, saya mengatakan indi maw'id. Indi, saya punya maw'id, janjian. Oke? Ya. Hana maw'idi li su'udil qitar. Li, tadi kita jelaskan apa artinya li? Untuk. Untuk naik kereta, su'ud. Su'ud artinya naik. Dari kata sa'ada. Oke? Kalau turun, nuzul. Nuzul. Al-qitar, tadi kita belajar, al-qitar artinya kereta. Oke? Tasharraftu bima'rifatiki.
Wallahi saya perlu 2 atau 3 mengucapkan tasyarraftu pertama dan kita jelaskan nanti artinya apa. Tasyarraftu. Mumtaz. Bima'rifatiki artinya apa? Di sini artinya dengan baik. Bima'rif huruf ba ini teman-teman artinya bi. Huruf ba dengan artinya. Tasyarraftu yani mungkin dalam bahasa Indonesia seperti salam kenal. Seperti salam kenal. Tasyarraftu bima'rifati. Atau bima'rifatika kalau laki-laki. Kalau saya sekarang mau mengucapkan untuk kalian bima'rifatikum. Oke, bima'rifatikum. Tasyarraftu bima'rifatikum. Artinya apa tasyarraftu? Tasyarraftu seperti menambah kebanggaan, menambah kesenangan, menambah kebahagiaan. Oke? Atau saya menjadi orang lebih berharga ketika saya bertemu dengan kamu. Seperti itu. Atau saya menjadi lebih berharga saat saya kenal kamu. Ini bukan artinya kita kayak orang yang tidak berharga, cuman untuk menghormati orang. Ya, agar orang itu tahu bahwa dirinya itu orang sangat luar biasa. Tasyarraftu bima'rifatiki. Tasyarraftu bima'rifatika. Oke? Fi amanillah. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aman kan aman ya kan? Aman sama bahasa Indonesia aman. Ya, fi amanillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sering digunakan kalau kata fi amanillah atau kalimat fi amanillah. Oke. Asy-syarafu liyya. Nafisa jawab, asy-syarafu liyya. Kehargaan atau kebanggaan untuk saya. Li atau liyya. Tamam, sama saja. Asy-syarafu li fi amanillah. Oke. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali dari awal, tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum kita ulang lagi. Tapi bukan kita tidak akan ulang jelaskan detail. Kita cuma akan secara cepat kayak murajaah gitu. Yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang belum jelas. Insya Allah tanya jawab setelah Syekh selesai menjelaskan Syekh. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab setelah ini. Oke, baiklah. Jadi tadi kita belajar at-tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. At-ta'aruf. Kalau bahasa Indonesia ta'aruf artinya apa? Antara kayak setelah tunangan, kalau kami khutbah ya, kalau kalian ta'aruf. Cuman kalau bahasa Arab berbeda artinya. Ta'aruf artinya perkenalan. Gitu. Baik. Fi mahattatil qitar. Jadi tadi kita belajar bahwa ada 2 perempuan. Satunya namanya Halima, satunya namanya Nafisa bertemu dalam stasiun kereta. Jadi mereka bertemu fi mahattatil qitar. Di stasiun kereta. Mahatta tadi kita belajar artinya stasiun, qitar artinya kereta. Fi salah satu huruf jar. Ya, kenapa fi huruf jar? Karena tajurru ma ba'da. Tajur artinya bikin yang setelahnya menjadi punya kasrah gitu. Fi mahattati. Ya, di sini fi mahattati. Jadi setelah huruf jar makanya kalau tidak ada juga harakat di sini saya bisa tahu bahwa ini dibaca begitu. Ini tidak perlu, kalau untuk orang Arab biasanya kami tidak pakai harakat karena kami mengerti nahwu wa sarfnya. Oke, fi mahattatil qitari. Dan kenapa al-qitari? Karena ini setelah isim majrur kami punya kata al-qitar itu seperti zarf atau mudhaf ilaih yani mengikuti yang sebelumnya menjadi al-qitari juga. Oke? Mudhaf dalam bahasa Arab. Ya, Halimah mengatakan sabahul khair, selamat pagi. Sabahun nur, selamat pagi juga. Setelah itu dia mau perkenalkan dirinya, ana Halima atau ana ismi Halima, ana ismi Yahya, ana ismi Fatima, ana ismi Putri, ana ismi Putra, ana ismi Rafli, ana ismi Dwi atau apa. Ma ismuki, ma ismuka.
Ya, ismi Nafisa. Nama saya Nafisa. Nama saya seperti yang tadi kita jelaskan. Ila aina anti musafira? Kemana kamu pergi? Ila, ya, aina anti musafira? Ia musafiratan. Ana musafiratun ila Jakarta. Wa anti? Dia jawab, ana musafira ila Bandung. Setelah itu dia bertanya, limadha anti musafira ila Bandung? Kenapa kamu mau pergi ke Bandung? Sa'azuru ammi, kita tadi belajar bahwa sa itu seperti akan, azuru, azuru dari ziarah. Ziarah itu kunjungi gitu. Sa'azuru. Azuru artinya mengunjungi. Ammi, tadi kita belajar bahwa ammi itu adalah paman dari keluarga bapak. Ya, huwa marid, huwa artinya dia untuk laki, kalau hiya untuk perempuan. Oke? Ya, huwa maridun fil mustashfa. Dia sedang sakit fi al-mustashfa. Wa anti, ana musafira ila Jakarta lil amal. Ana maw'idi li su'ud al-qitar. Sekarang sudah waktunya untuk naik kereta. Tasharraftu bima'rifatiki, salam kenal, fi amanillah. Asyarafu li fi amanillah. Tapi di sini kalau dipakai kata aidan, biar jelas. Aidan artinya juga gitu. Fi amanillah aidan. Karena dia tadi mau ulang kata dia. Kita sudah selesai, yang mau bertanya silakan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan Syekh atas penjelasannya terkait materi kita hari ini ya teman-teman, tentang dialog at-tahiyyatu wa ta'aruf yang pertama gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, itu sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, Anda persilahkan untuk raise hand. Kita buat kesempatan untuk 2 penanya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Ya, Masya Allah, di sini ada Ukti Anissa ya, Ukti Anissa. Silahkan Ukti Anissa, boleh bertanya. Tadi Syekh yang terakhir fi amanilahnya ada apanya Syekh? Yang semoga Allah melindungimu juga. Iya. Fi amanillahi aidan. Atau apa namanya? Apa maksudnya kata kamu? Ulang lagi kalau boleh. Yang dimaksud kata tambahannya tadi apa begitu Syekh? Fi amanillahi Aidan. apa? Aidan. Aidan. Ya, juga artinya. Aidan. Terima kasih Syekh. Iya, sama-sama. Oke. Cukup ya Ukti Anissa, Masya Allah. Kita lanjut ke penanya selanjutnya ya Syekh. Iya, baiklah. Oke, Ukti Iis Ariska, tafadholi, silahkan. Ukti Iis. Baik, syukron. Syekh, di sini saya mau bertanya, biasanya ustadz-ustadz atau teman-teman itu mengucapkan barakallahu fikunna untuk kepada semua yang muslimah saja. Kemudian ada juga yang mengatakan barakallahu fikum. Tapi yang saya dapat kalau barakallahu fikum itu ditujukan saja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Syekh terkait itu? Barakallahu fikunna dan barakallahu fikum, penggunaannya seperti apa? Iya. Oke. Jadi gini teman-teman. Biasanya untuk jama' laki-laki atau perempuan tidak masalah kalau kita menggunakan untuk laki-laki. Jadi contoh misal dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, Wallahu bikulli syai'in alim. Sebentar. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Bukan. Sebentar, saya akan jelaskan karena ayat itu perempuan waktu itu seperti tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kenapa ya Rasulullah untuk laki-laki terus bukan untuk perempuan? Jadi biasanya ada jama' dalam Al-Quran atau apa namanya dalam bahasa Arab tidak ada masalah teman-teman ketika apa namanya
dijama' laki-laki dan perempuan dengan sighatul jami' untuk laki-laki. Tamam? Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh orang-orang yang mukmin sudah sukses. Kalau bahasa Indonesia tidak ada masalah. Tapi al-mu'minun bukan al-mu'minuna wal mu'minat. Benar? Cuman al-mu'minun. Tapi perempuan termasuk? Termasuk. Karena biasanya kami juga di negara-negara Arab. Untuk perempuan kalau baniyat, kami tidak bilang antunna. La antum. Khalas, antum sudah. Seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang seperti al-mu'minuna wal mu'min al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin. Allah Subhanahu wa taala jelaskan masing-masing laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Tapi dalam Al-Qur'an biasanya jama' untuk semua, laki-laki, perempuan seperti untuk laki-laki. Karena di beberapa negara Arab juga termasuk Palestina untuk jama'kan laki-laki, perempuan, laki-laki. Oke? Jadi barakallahu fikunna atau barakallahu fikum sama. Gitu. Oke. Ya, insya Allah sudah dipahami ya. Ya, nah, Masya Allah. Oke. Baiklah, teman-teman, akhwati dan Syekh, sepertinya sesi tanya jawab kita cukupkan terlebih dahulu ya, karena waktu sudah lumayan malam gitu ya, Syekh. Dan Tapi insyaallah sebentar, karena Realme dia mau bertanya ini terakhir, karena tidak enak ya. baik. Ya, silakan Ya, Ukti. kita cukupkan setelah ini. Cukup ya, insyaallah. Tafadhali Ukti, siapa Realme? Silakan Ukti. Iya, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Iya, saya mau bertanya ini Syekh, di kata kamu mau kemana? Ila aina. Kalau aina kan artinya di mana? Kenapa harus memakai kata ila di depannya? Kemana? Kemana? Jadi kalau misalkan dia ditambah ila, dia berubah menjadi kemana? Sebenarnya kalau tidak menggunakan kata ila tidak masalah. Tapi karena kita lagi belajar kan dasar ya kan. Kalau dasarnya kita tidak pahami gimana? Ya, ini kan dasar ila ke. Tapi aina anti musafira sama kalau orang Arab mengerti. Oke? Kalau bagi kami jelas, kalau tidak mau menggunakan kata ila tidak masalah. Tapi karena kalian lagi belajar bahasa namanya dasar gitu. Jadi kita menggunakan kata ila. Biar kita jelaskan apa bedanya aina, di mana, dan kemana. Oke? Untuk apa namanya, Allahumma salli untuk mengetahui apa perbedaannya seperti itu. Kemana dan di mana. Tapi aina itu di mana biasanya. Artinya di mana. Gitu. Tapi kalau tidak mau menggunakan huruf ila tidak masalah. Aina anti musafir. Ana musafira ila Jakarta. Atau kalau mau pergi Jakarta, sudah. Kau mau kemana Jakarta? Tidak usah kita menggunakan ana musafira ila. Terus kalau kita hapuskan ini juga, gimana kita akan belajar? Ya, oke. Ada lagi? Sudah? Seperti grammar gitu ya, Syekh. Kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris seperti itu grammar ya, Syekh. Betul sekali. Tapi kalau tidak mau pakai tidak masalah. Aina anti musafira atau kalau pakai ila aina saja boleh juga. Ya. Baik Syekh, terima kasih Syekh. Syukran. Ya. Afwan. Masyaallah. Ya. Dahlia Septiana. Apa namanya? Ya, kita cukupkan dengan Dahlia saja ya. Ya, setelah Ukti Dahlia mohon untuk tidak ada yang resen lagi ya teman-teman, karena setelah ini masih ada sesi praktek ya, begitu. Tafadhali Ukti Dahlia. Silahkan Ukti Dahlia. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, tafadhali.
apa perbedaan Sobahul Khair dan Sobahun Nur jika artinya sama-sama selamat pagi? Ya, Apa Sobahul Khair hanya untuk pembuka salam dan Sobahun Nur untuk menjawab salam, Syekh? ya. Dalam bahasa Indonesia tadi saya akan jelaskan. Pas kita jelaskan Sabahul Khair, Sabahul Nur. Saya tadi jelaskan perbedaannya apa. Oke, saya tadi jelaskan. Ya. Cuman dalam bahasa Indonesia kalian selamat pagi, ya selamat pagi. Kalau kami berbeda, Sabahul Khair, bisa Sabahul Khair, tidak masalah. Tapi yang kami biasanya pakai, oke, Sabahul Nur, Sabahul Ward, صباح القشطة مثلا صباح العسل. Jadi kalau kami berbeda, cuman kalian sama seperti itu. Baik, Syekh. Ya. Ya, cukup ya akhwat. Ya teman-teman, cukup ya. Insya Allah kita cukupkan sesi tanya jawab kita ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Syekh atas jawaban untuk pertanyaan teman-teman. Luar biasa, Allah. Masya Allah. Ya, teman-teman dan Syekh sekalian, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi praktek ya, sesi tatbik, praktek dialog yang kita pelajari pada malam hari ini. Oke, untuk teman-teman yang mau ya, yang ingin praktek bersama Syekh, silahkan tafadhalna, boleh raise hand. Ya, 2 atau 4 peserta dulu, 4 peserta dulu. Oke. Ya, Masya Allah, kita Ukti Rima Rahamayati dan Ukti Ummu Kaisa. Ya, jadi begini ya Syekh, Ukti salah satu dari akhwat menjadi Halimah dan satunya menjadi Nafisah. Begitu ya Syekh? Tamam, boleh. Tafadhali Ukti Rima. Kita mulai Syekh, nabda. Ya, tafadhal, ibda'u. Ya, Ukti Rima jadi Halimah ya, Ukti Ummu Kaisa jadi Nafisah. Nah, Ustazah. Sabahul khair. Sabahun nur. Ana Halimah. Sebentar. Pakai nama kamu saja, tidak usah pakai ini. Nama kamu yang asli, nggak apa-apa. Ya. Ana Rima. Ma ismuki? Ismi Erna. Ila aina anti musafir? Musafirah. Musafir. Ila aina anti musafirah? Ana musafirah ila Jakarta. Wa anti? Ana musafirah ila Bandung. Limadha anti musafirah ila Bandung? Sa'azuru ami huwa maridu fi mustaf. Apa sih? Sebentar. Ya, bukan sa'azuru. Sa'azuru. Sa'azuru ami. Ammi. Sa'azuru ammi. Huwa maridun. Huwa maridun. Huwa maridun fil mustashfa. Huwa maridun fil mustashfa. Wa anti? Ana musafirah ila Jakarta lil amal. Tamam. Ana maw'idi li su'udil qitar. Tamam. Tasyaraftu bima'rifatik fi amanillah. Baik. Sebaiknya mungkin kalau tasyarraftu bima'rifatiki fi amanillah. Tasyarraf apa Ustaz? Afwan. Tasyarraftu bima'rifatiki. Tasyarraftu bima'rifatiki fi amanillah.
gitu. Iya. Lanjut. Asyarafuli fi amanillah. Tamam. Sudah? Berapa orang akan praktikin? 2 lagi, Syekh? Boleh. Ya. Oke, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum, Ya, Ukhti Rima dan Ukhti Ummu ya. Kaisa. Barakallahu Syukran fikum. Ustazah. Allah yahfadkum. Barakallahu fikum. Ya. Jangan marah ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikunna sama ya. Baik. Ya. Ya, Ukhti Ayu Azizah. Ayu Azizah wa man hadih Rilmi. Mas Muki ya, Ukhti, siapa namanya Ukhti Rilmi? Emma. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bisa pakai nama asli ya, Ukhti ya. Iya. Nah, Silahkan Ukhti Ayu nanti jadi Halimah dan Ukhti Erma tadi ya jadi Nafisah. نعم صباح الخير Sabahun Nur. Lanjut. أنا أيو ما اسمك Ismi Emma. إلى أين أنت مسافرة Ana musafirah ila Jakarta wa anti. أنا مسافرة إلى بندung Limaza anti musafirah ila Bandung. سأزور عمي سأزور عمي هو مريض في المستشفى وأنت Ana musafirah ila Jakarta lil amali. Lil amal. Tamam. كان موعدي لصعود القطار تشرفت بمعرفتك في أمان الله Asyarafu li fi amanillah. الشرف لي في أمان الله. Asyarafu li fi amanillah. تمام. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Insyaallah. Allah yahfadkum, afwan. Sebelum saya mau sampaikan pesan buat kalian. Jadi untuk lebih belajar bahasa Arab, jangan hanya mengikuti Zoom ini atau apa. Untuk belajar bahasa baru harus terus-menerus praktikin juga. Contoh misal, kita punya teman yang lain belajar bahasa Arab, kita belajar bersama-sama. Dan itu yang bagus di Indonesia. Kalian Masya Allah bangsa yang cepat kenal, suka kenal dan seperti itu. Dan itu mungkin tidak ada di Palestina. Kalian Masya Allah cepat menjadi hubungan antara dua teman gitu. Mungkin dari pertama kali menjadi sangat-sangat dekat gitu. Kalau kami tidak, untuk punya teman menjadi proses gitu. Ya, jadi kalian sangat enak dan sangat mudah untuk praktikin yang kalian belajar. Contoh misal kalian belajar hari ini satu kata baru atau satu kalimat, bisa pakai dengan teman. Ini artinya begitu. Nanti ketika kamu mengajar, tidak mungkin kamu lupa karena kamu mengajar gitu. Kalian praktikin dan kalian belajar terus-menerus agar kalian bisa bahasa Arab. Gitu. Oke. Ya, cukup ya, Syekh? Alas, cukup insyaallah. Ya. Insyaallah kita cukupkan dulu ya, akhwat, praktek bersama Syekh. Adapun sisanya yang belum praktek bersama Syekh, insyaallah setelah ini ada sesi praktek bersama Musyrifah. Begitu ya, Syekh? Karena khawatir Syekh mungkin ada kegiatan yang lainnya,
Kami cukupkan dengan gitu ya, Syekh. Ya, terima kasih banyak sekali. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.